guys, selamat datang kembali di YouTube channel saya. YouTube channel saya yang akan menginformasikan mengenai dunia surveyor, khususnya untuk di kapal dan di laut. Nah, tonton terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk share video ini. Nah, check it out. Nah, beberapa hari yang lalu banyak orang bertanya kepada saya, "Bang, apa sih itu surveyor? Bang, gimana sih kerjanya surveyor itu? Bang, kenapa surveyor itu bisa kerja di kapal?" Nah, di sini di video ini saya akan menjelaskan apa itu surveyor. Jadi, buat kalian yang belum subscribe dulu, like dulu. Nah, jadi surveyor itu adalah seseorang yang melakukan pengawasan, pengamatan terhadap suatu pekerjaan lain. Biasanya surveyor ini berada umumnya itu di lapangan kerjanya. Seperti saya orang lapangan, tapi surveyor ini banyak bidang-bidangnya. Ada surveyor darat. Surveyor darat itu yang bisa mengukur-ngukur untuk masalah konstruksi. Surveyor asuransi, kalau misalnya kita mau kredit, mau kredit motor atau mobil, orang asuransi akan datang, atau orang surveyor asuransi akan datang ke kita untuk mendata lah. Nah, begitu juga untuk surveyor yang bekerja di kapal. Kami melakukan pengawasan terhadap sesuatu pekerjaan yang memang harus kami pantau. Nah, di surveyor yang bekerja di kapal ini, mereka itu mempunyai banyak bidang atau banyak divisinya. Seperti yang pertama, itu ada namanya divisi marine. Divisi marine ini punya lagi banyak-banyak cabang-cabangnya. Contohnya, cabang yang pertama itu ada namanya draft survey. Draft survey ini adalah sesuatu cara atau suatu metode menghitung muatan di atas kapal. Yang metode awalnya pembacaan draft map pada kapal yang sudah saya buat videonya di video sebelum ini. Nah, itu harus kalian tonton. Setelah itu ada namanya bunker. Bunker ini proses pengisian bahan bakar kapal, ya, pengisian bahan bakar kapal atau istilahnya isi bensin lah, ya, isi bensin. Jadi tugasnya surveyor di situ menghitung berapa bahan bakar yang sudah dimuat di kapal. Nah, yang ketiga itu ada on hire dan off hire survey. Nah, on hire ini kita itu melaksanakan proses pengecekan atau pengamatan mengenai bahan bakar kapal atau kondisi kapal sebelum dilaksanakannya pencharteran kapal oleh pencharter. Nah, kalau off hire itu adalah pengecekan kapal atau pengamatan kapal setelah dilaksanakannya pencharteran kapal dan akan dikembalikan ke pemilik kapal. Nah, tugas surveyor di sini memastikan bahwa kondisi kapal saat off hire sama dengan kondisi kapal pada saat on hire. Begitu juga kondisi consumable-nya, bahan bakarnya kapal dan lain-lainnya. Nah, ada lagi divisi yang bernama divisi petroleum. Divisi petroleum ini berbeda dengan divisi marine survey, yang dimana kalau divisi petroleum ini biasanya kargonya itu bersifat cair, dan kapalnya juga berbeda dengan kapalnya yang kerja di marine survey. Kalau di petroleum itu kapalnya kapal tanker, karena dia bawa chemical yang seperti metanol, aspal, bahan bakar, dan lain-lainnya. Kalau yang di marine survey yang tadi, itu kapalnya itu
kapal bulk carrier. Biasanya itu membawa curah kering seperti soybean meal, fertilizer, semen, palm kernel expeller, dan lain-lainnya. Nah, bedanya kalau di petroleum ini divisinya itu kita tuh harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Karena sepengalaman saya bekerja di divisi petroleum itu sangat berbahaya. Karena saya pernah sekali lupa pakai kacamata. Jadi saya tuh megang metanol itu begini saja itu udah mata kita sudah perih. Jadi memang divisi petroleum ini benar-benar divisi yang sangat berbahaya. Kalau kita mau kerja di situ, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Dan di sana juga setahu saya itu tidak boleh menggunakan HP. Selama kita berada on board di kapal, kita hanya boleh menggunakan HP itu di dalam kapal atau di gedungnya kapal itu. Nah, divisi yang ketiga itu ada namanya divisi palm oil. Divisi palm oil ini hampir mirip dengan divisi petro. Sama-sama menggunakan jenis kapal itu tanker. Bedanya, kalau divisi palm oil ini khusus untuk muat dan bongkarnya, kargonya itu palm oil seperti CPO, RBD olin, RBD stearin, PMF, NBD, dan lain-lainnya. Nah, menurut saya pribadi, divisi yang paling sulit itu adalah divisi palm oil. Kenapa bisa saya bilang divisi yang paling sulit itu divisi palm oil? Di sini kita harus bisa memisahkan atau kita bisa menyusun yang namanya itu loading sequence. Yang pertama, kita harus bisa discuss dengan orang kapal, kita membuat loading sequence, dan kita itu harus mengambil sampel yang sangat banyak. Itu yang sangat sulit bagi saya. Dan menurut saya pribadi, divisinya palm oil ini itu ribetnya pada saat kita pengambilan sampel, penyusunan sampel. Itu sangat ribet. Nah, bedanya kalau di chemical itu setahu saya sampel itu nggak ada. Kalau ada pun yang ngambil sampel itu orang kapal. Karena pengambilan itu berbeda dengan pengambilan sampel di palm oil. Nah, yang keempat itu ada namanya P&I survey. P&I survey ini adalah surveyor yang ditunjuk oleh pemilik kapal. Jadi pemilik kapal itu menunjuk klubnya, yaitu bernama Spica, dan Spica menunjuk surveyor mereka. Nah, kalau di surveyor PENA ini itu kerjaannya lebih expert daripada yang lainnya, karena di surveyor PENA ini kita itu harus bisa atau dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berada di kapal. Jadi kalau untuk surveyor PENA ini akan saya simpan dulu. Nanti saya akan jabarkan mengenai surveyor PENA di video-video berikutnya. Nah, kalian tonton terus video saya. Jangan nonton ini sampai habis agar kalian tahu apa sih itu surveyor. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa itu surveyor dan apa itu pekerjaannya dan berapa banyak divisi-divisi surveyor itu. Nah, untuk kalian lebih mengetahui mengenai surveyor ini, kalian tonton terus video saya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Selanjutnya saya akan melihatkan kepada kalian bagaimana cara kerja surveyor itu langsung di lapangannya. Jadi nggak seperti teori seperti ini. Karena berhubung hari ini saya lagi libur, karena juga hari merah kan, jadi saya nggak kerja. Mungkin waktu saya kerja nanti, saya akan buat video untuk kalian dan menjelaskan teknis kerja sebenarnya surveyor itu.
Nah, sekian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.